Zhuangzi, puasa pikiran, dibawakan oleh Dr. Fahrudin Faiz. Dalam sesi ini, beliau mengeksplorasi konsep puasa pikiran yang diperkenalkan oleh Zhuangzi, seorang filsuf besar Tiongkok. Inti dari puasa pikiran menurut Zhuangzi. Pertama, mengosongkan. Pikiran melepaskan diri dari prasangka, asumsi, dan pemikiran yang membatasi. Kedua, menerima. Ketidaktahuan. Menyadari bahwa tidak semua hal dapat atau perlu dipahami sepenuhnya. Ketiga, mengalir dengan alam. Hidup selaras dengan alam dan menerima perubahan tanpa perlawanan. Keempat, ketenangan batin. Mencapai kedamaian melalui penerimaan dan melepaskan kontrol berlebihan. Dr. Fahrudin Faiz menjelaskan bahwa dengan mempraktikkan puasa pikiran, kita dapat mencapai ketenangan batin dan hidup lebih harmonis dengan dunia sekitar. Beliau juga menekankan pentingnya melepaskan keterikatan pada pemikiran yang kaku untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Sesi ini menawarkan perspektif mendalam tentang bagaimana puasa pikiran dapat membantu kita menghadapi kompleksitas kehidupan modern dengan lebih bijak dan tenang. Sesi ini menawarkan perspektif mendalam tentang bagaimana puasa pikiran dapat membantu kita menghadapi kompleksitas kehidupan modern dengan lebih bijak dan tenang. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik, sesuatu yang mungkin gak pernah kita sadari, tapi sering banget kita alami. Pikiran yang gak pernah berhenti. Ya, otak kita ini kayak mesin yang terus jalan, gak ada tombol pause-nya. Mau tidur, kepikiran. Lagi santai tetap aja ada yang numpang lewat di kepala, capek, ya kan? Nah, di salah satu kajiannya, Dr. Fahrudin Faiz membahas tentang konsep dari filsuf Tiongkok kuno, Zhuangzi, yang disebut puasa pikiran. Tunggu, puasa pikiran? Maksudnya gimana? Kita harus berhenti mikir gitu. Enggak, bukan begitu. Puasa pikiran itu bukan berarti berhenti berpikir, tapi lebih ke melepaskan beban pikiran yang enggak perlu. Bukan berarti jadi orang cuek atau enggak peduli, tapi lebih ke membiarkan pikiran kita tenang, enggak terus-terusan terjebak dalam overthinking yang bikin stres. Coba bayangin, kamu lagi pegang segelas air yang penuh lumpur. Kalau kamu goyang-goyangin terus, isinya bakal tetap keruh, ya kan? Tapi kalau kamu biarin diam, pelan-pelan kotorannya bakal mengendap dan airnya jadi lebih jernih. Pikiran kita juga gitu. Kalau terus-terusan kita paksa buat mikirin ini itu, semua jadi kacau. Nggak ada yang kelihatan jelas. Makanya kita perlu diam sebentar, biarkan semuanya mengendap, dan lihatlah dunia dengan lebih jernih. Menurut Zhuangzi, kita sering terjebak dalam pola pikir yang terlalu kaku. Kita merasa harus selalu memahami segalanya, harus selalu punya jawaban, harus selalu mengendalikan situasi. Padahal gak semua hal di dunia ini bisa kita atur, ya toh? Hidup ini kayak sungai yang terus mengalir. Gak bisa kita paksa diam. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri, mengapung, mengikuti arus dengan tenang. Kalau kita lihat, konsep puasa pikiran ini mirip dengan apa yang diajarkan dalam filsafat stoikisme dari Yunani kuno. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, pernah bilang bahwa kebahagiaan kita tergantung pada cara kita memandang sesuatu, bukan pada hal itu sendiri. Artinya, penderitaan seringkali bukan berasal dari apa yang terjadi, tapi dari cara kita menanggapinya. Misalnya, bayangkan kamu lagi terjebak macet. Kamu bisa stres, marah-marah, akhirnya nyalahin keadaan. Tapi kamu juga bisa memilih buat tenang, dengerin musik, nikmatin perjalanan. Situasi sama,
Tapi respon yang berbeda bisa bikin perasaan kamu jauh lebih ringan. Dalam filsafat Timur, konsep ini juga mirip dengan ajaran Zen Buddhism yang mengajarkan tentang mindfulness, yaitu kesadaran penuh pada saat ini tanpa terganggu oleh pikiran masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Ketika kita bisa fokus pada detik ini, kita nggak terlalu dibebani oleh pikiran yang berantakan. Jadi, kalau kita gabungin pemikiran dari Zhuangzi, Marcus Aurelius, dan Zen Buddhism, intinya sama. Belajar untuk melepaskan, menerima keadaan, dan nggak terlalu keras sama diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mulai puasa pikiran di kehidupan sehari-hari? Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba. Pertama, sadari bahwa pikiran itu cuman pikiran. Kadang kita terlalu serius sama apa yang ada di kepala, padahal belum tentu semua yang kita pikirin itu benar. Overthinking seringkali cuma skenario buruk yang kita buat sendiri. Kedua, latih diri buat hadir di momen saat ini. Bisa lewat meditasi sederhana, sekadar menikmati secangkir teh tanpa gangguan, atau fokus sama napas kita. Ketiga, kurangi input yang nggak perlu. Terlalu banyak informasi, gosip, atau berita negatif bisa bikin pikiran penuh. Coba batasi konsumsi hal-hal yang nggak bermanfaat. Keempat, beri waktu buat diam. Kadang kita nggak perlu buru-buru nyari solusi. Diam sejenak bisa bikin kita lihat masalah dengan lebih jernih. Kelima, terima bahwa nggak semua bisa dikendalikan. Ini mungkin yang paling sulit, tapi begitu kita sadar bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, hidup jadi lebih ringan. Kalau dipikir-pikir, ini masuk akal banget. Kita selalu sibuk, selalu kepikiran, selalu overthinking. Padahal hidup ini sederhana, tapi kita sendiri yang bikin ribet. Mau bahagia, belajar tenang dulu. Mau tenang, belajar melepaskan dulu. Nah, menurut kalian, pernah nggak ngerasa pikiran terlalu penuh dan butuh waktu buat puasa pikiran? Yuk, tulis di komentar. Jangan lupa like kalau pernah ngerasain hal yang sama, dan subscribe biar kita bisa terus meneteskan kebijaksanaan dan mengalirkan harmoni bersama. Sampai ketemu di tetesan berikutnya. Dulu ku pikir dunia milikku, jalanin hidup semaunya aku. Tapi makin jauh, makin ku rapuh. Hati kosong gelap tak menentu. Ya Allah, aku nyerah. Udah capek lari dari arah. Ampuni aku, bimbing jalanku. Kembali padamu, tenang hatiku. Banyak salah, banyak dosa, lupa diri, lupa segalanya. Tapi kasihmu gak pernah hilang, walau aku jauh dan terus menghilang. Ya Allah, aku nyerah. Udah capek lari dari arah. Ampuni aku, bimbing jalanku. Kembali padamu, tenang hatiku. Aku gak mau jatuh lagi, pengen dekat sama Ilahi. Ya Rahman, Ya Rahim, tolong jangan lepasin lagi. Sekarang ku tahu arah hidupku, dalam sujud ku temukanmu.
capek lari dari arahmu. Ini aku, bimbing jalanku kembali padamu, tenang hatiku. Aku tak mau jatuh lagi, pengen dekat sama Ilahi. Ya Rahman, Ya Rahim, tolong jangan lepasin lagi. Sekarang ku tahu arah hidupku, dalam sujud ku temukanmu.